Berikut adalah 20 soal kompetensi teknis untuk pelamar PPPK Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. 1. Seorang pegawai administrasi menerima surat dari masyarakat yang meminta informasi tentang layanan publik. Apa langkah pertama yang harus diambil pegawai tersebut? A. Membalas surat tersebut dengan cepat. B. Mencari informasi terkait. C. Mengabaikan surat itu. D. Menyerahkan kepada atasan. E. Menghubungi masyarakat secara langsung. Jawaban. B. Mencari informasi terkait. 2. Pegawai administrasi sedang menyusun laporan bulanan. Laporan tersebut harus mencakup data keuangan dan statistik layanan. Apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan? A. Hanya mencantumkan data keuangan. B. Menggunakan format yang tidak konsisten. C. Memastikan data akurat dan terkini. D. Menyusun laporan secara sembarangan. E. Mengabaikan waktu penyusunan. Jawaban. C. Memastikan data akurat dan terkini. 3. Ketika menggunakan perangkat lunak pengolah kata, pegawai administrasi harus A. Menggunakan font yang berbeda untuk setiap paragraf. B. Menyimpan dokumen dengan nama yang tidak jelas. C. Menggunakan format standar yang berlaku. D. Mencetak dokumen sebelum disimpan. E. Mengabaikan tata letak halaman. Jawaban. C. Menggunakan format standar yang berlaku. 4. Seorang pegawai mendapatkan tugas untuk menyusun agenda rapat. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Menghubungi semua peserta rapat. B. Menentukan waktu dan tempat rapat. C. Mengabaikan rapat jika tidak penting. D. Menyusun catatan rapat sebelumnya. E. Membuat minuman untuk peserta. Jawaban. B. Menentukan waktu dan tempat rapat. 5. Pegawai administrasi harus mengarsipkan dokumen penting. Arsip yang baik harus A. Dibiarkan dalam tumpukan di meja. B. Disimpan dalam tempat yang tidak teratur. C. Dikategorikan dan mudah diakses. D. Hanya disimpan di komputer. E. Dibuang setelah 1 bulan. Jawaban. C. Dikategorikan dan mudah diakses. 6. Dalam mempersiapkan presentasi, pegawai administrasi harus A. Mengabaikan umpan balik dari rekan kerja. B. Menggunakan alat bantu visual yang tidak relevan. C. Menyusun materi dengan jelas dan terstruktur. D. Menggunakan informasi yang tidak valid. E. Tidak mempersiapkan latihan sebelumnya. Jawaban. C. Menyusun materi dengan jelas dan terstruktur. 7. Pegawai administrasi menerima permintaan data dari atasan. Bagaimana cara terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut? A. Menunda hingga deadline dekat. B. Mengumpulkan data yang akurat dan relevan. C. Mengabaikan permintaan tersebut. D. Mengumpulkan data yang salah. E. Meminta orang lain untuk melakukannya. Jawaban. B. Mengumpulkan data yang akurat dan relevan. 8. Saat menghadiri pelatihan, pegawai administrasi sebaiknya A. Menggunakan ponsel sepanjang pelatihan. B. Mengambil catatan dan berpartisipasi aktif. C. Tidur selama sesi berlangsung. D. Berbicara dengan peserta lain tanpa memperhatikan. E. Menyelesaikan tugas lain saat pelatihan. Jawaban. B. Mengambil catatan dan berpartisipasi aktif. 9. Pegawai administrasi perlu menyusun surat resmi. Apa yang harus diperhatikan dalam penulisan surat tersebut? A. Menggunakan bahasa yang tidak formal. B. Menyertakan semua informasi yang tidak relevan. C. Menggunakan format dan bahasa yang baku. D. Menulis dengan tangan agar terlihat personal. E. Tidak menyertakan salam pembuka. Jawaban. C. Menggunakan format dan bahasa yang baku. 10. Dalam mengelola waktu, pegawai administrasi harus A. Menunda semua pekerjaan hingga menit terakhir. B. Membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. C. Mengabaikan prioritas pekerjaan. D. Menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif. E. Hanya fokus pada satu pekerjaan tanpa rencana. Jawaban. B. Membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. 11. Seorang pegawai perlu mengupdate informasi dalam sistem. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Mengabaikan update yang diperlukan. B. Hanya mengupdate jika ada waktu. C. Melakukan update tanpa verifikasi. D. Memastikan data yang akan diupdate akurat. E. Menghapus semua data lama. Jawaban. D. Memastikan data yang akan diupdate akurat. 12. Ketika mengelola anggaran,
pegawai administrasi harus A. Menggunakan dana tanpa rencana. B. Mengawasi pengeluaran dan pendapatan secara teratur. C. Mengabaikan catatan keuangan. D. Hanya mengandalkan ingatan. E. Mengeluarkan dana lebih dari anggaran. Jawaban B. Mengawasi pengeluaran dan pendapatan secara teratur. 13. Pegawai yang baik selalu A. Menghindari tanggung jawab. B. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif. C. Mengabaikan masukan dari rekan kerja. D. Hanya bekerja sendiri. E. Menyimpan informasi penting untuk diri sendiri. Jawaban B. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif. 14. Saat menerima dokumen penting, pegawai administrasi harus A. Menerima tanpa memeriksa isi dokumen. B. Memastikan dokumen ditandatangani dan disahkan. C. Mengabaikan dokumen yang diterima. D. Menyerahkan kepada rekan tanpa memeriksa. E. Membuang dokumen jika tidak perlu. Jawaban B. Memastikan dokumen ditandatangani dan disahkan. 15. Seorang pegawai harus menyiapkan bahan untuk presentasi. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengambil materi dari sumber yang tidak jelas. B. Mencari dan memilih informasi yang relevan. C. Menyusun materi secara acak. D. Mengabaikan waktu presentasi. E. Menyusun semua informasi tanpa seleksi. Jawaban B. Mencari dan memilih informasi yang relevan. 16. Dalam mengelola surat menyurat, pegawai administrasi sebaiknya A. Mencatat semua surat yang masuk dan keluar. B. Mengabaikan pengarsipan surat. C. Menghapus semua surat setelah dibaca. D. Menyimpan surat tanpa kategori. E. Menunda pengiriman surat penting. Jawaban A. Mencatat semua surat yang masuk dan keluar. 17. Pegawai administrasi harus beradaptasi dengan teknologi baru. Salah satu cara untuk melakukannya adalah A. Menolak untuk belajar sistem baru. B. Hanya menggunakan teknologi lama. C. Mengabaikan pembaruan sistem. D. Mengikuti pelatihan yang disediakan. E. Tidak mencari bantuan saat kesulitan. Jawaban D. Mengikuti pelatihan yang disediakan. 18. Saat membuat proposal proyek, pegawai harus A. Mengabaikan detail penting. B. Mengabaikan feedback dari atasan. C. Menggunakan format yang tidak jelas. D. Mengandalkan pendapat pribadi semata. E. Menyusun dengan data dan analisis yang baik. Jawaban E. Menyusun dengan data dan analisis yang baik. 19. Jika ada kesalahan dalam dokumen yang telah disebarkan, pegawai administrasi harus A. Mengabaikan kesalahan. B. Menghapus semua dokumen terkait. C. Menyalahkan orang lain. D. Menyimpan kesalahan tanpa memberitahu. E. Segera mengoreksi dan menyebarkan revisi. Jawaban E. Segera mengoreksi dan menyebarkan revisi. 20. Ketika bekerja dalam tim, pegawai administrasi seharusnya A. Hanya fokus pada tugas sendiri. B. Berkolaborasi dan saling mendukung. C. Mengabaikan saran rekan kerja. D. Bekerja tanpa komunikasi. E. Menghindari tanggung jawab tim. Jawaban B. Berkolaborasi dan saling mendukung. Semoga soal-soal ini bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini agar selalu mendapat informasi terkait ASNP 3K dan soal-soal terbaru berikutnya.